Halo semua, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kali ini, saya akan membahas pelajaran prakarya dan kewirausahaan rekayasa kelas 11 dengan materi perencanaan usaha bidang teknik. Untuk pertemuan kali ini, saya akan fokus di pengertian sistem teknik dan administrasi. Oke, kita langsung mulai saja. Teknik atau rekayasa merupakan penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia. Teknik membuat segala sesuatu yang ada dalam kehidupan manusia menjadi jauh lebih mudah, lebih ringan, dan lebih cepat. Pengertian sistem sendiri adalah suatu kesatuan yang kompleks yang dibentuk oleh bagian-bagian yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sehingga, jika kita digabungkan, sistem teknik adalah metode berupa pengetahuan dan kepandaian tentang suatu unsur yang teratur saling berkaitan untuk membuat sesuatu. Sistem teknik biasanya dibuat secara rinci oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Sistem teknik berguna untuk menyelesaikan berbagai permasalahan manusia dengan memberikan kemudahan dalam menjalankan aktivitasnya. Saat ini, ruang lingkup teknik juga sudah semakin luas dan menyebar di seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu banyak bidang teknik dengan cabang-cabang yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban serta tuntutan kehidupan manusia, seperti teknik sipil, arsitektur, elektronik, mesin, meteorologi, komputansi, dan sebagainya. Dalam pembuatan sistem teknik, ide dapat muncul dari permasalahan dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, tingginya resiko tindak kejahatan seperti perampokan, pencurian, bahkan pembobolan rumah, sehingga membuat orang takut untuk membiarkan rumah mereka tanpa sistem keamanan. Hal ini mendorong orang untuk mencari cara pencegahan tindak kejahatan. Salah satu solusi untuk memberikan keamanan terhadap rumah adalah dengan memasang sistem alarm pada pintu atau jendela. Sistem alarm pintu atau jendela rumah bisa menjadi alternatif solusi yang dinilai cukup efektif karena mampu dengan cepat mendatangkan pertolongan dan menarik perhatian warga sekitar. Itulah salah satu contoh ide dan peluang usaha sistem teknik. Jadi, kita bisa mendapatkan ide dan peluang usaha tersebut dari lingkungan sekitar kita. Dan menjalankan usaha sendiri, itu artinya kita menjadi pemilik yang mengatur segala aktivitas keuangan. Meskipun begitu, memulai usaha tidak bisa sembarangan. Diperlukan prinsip 6M agar maksimal dalam memulainya. Berikut adalah 6M dalam wirausaha yang harus diperhatikan dalam memulai usaha. Untuk dapat menjalankan manajemen dengan baik, harus sangat memperhatikan sumber daya manusianya. Di sini berarti sumber daya manusia. Tentunya, untuk menjalankan suatu program usaha atau manajemen membutuhkan orang yang melaksanakannya. Supaya program manajemen dapat berjalan dengan baik, diperlukan orang yang punya kompetensi di bidang masing-masing. Memilih sumber daya manusia yang tidak berkompeten untuk menjalankan program usaha dapat membuat program tidak berjalan dengan baik. Hal itu akan sangat mempengaruhi proses manajemen. Oleh karena itu, kualifikasi sumber daya manusia harus diperhatikan supaya mendapatkan sumber daya yang benar-benar berkompeten. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memilih sumber daya manusia. Hal pertama adalah kemampuan yang dibutuhkan. Sangat penting untuk memperhatikan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut. Lalu, hal kedua adalah posisi yang dibutuhkan. Untuk mengisi posisi tersebut, tentunya harus mencari sumber daya manusia yang mempunyai keterampilan di bidang posisi tersebut. Dan yang terakhir adalah jumlah sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya manusia yang direkrut harus dengan kebutuhan, jangan sampai jumlah sumber daya yang direkrut kurang dari kebutuhan atau malah melebihi kebutuhan tersebut. Money atau modal atau uang. Uang sangat dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang dirintis. Tanpa adanya anggaran uang yang cukup, maka proses manajemen usaha tidak bisa berjalan dengan maksimal. Jika anggaran uang tidak mencukupi, maka kegiatan usaha bisa tersendat dan menimbulkan masalah di tengah jalan. Selanjutnya adalah material atau bahan produksi yang dibutuhkan. Untuk membuat suatu produk, tentunya membutuhkan bahan baku. Material atau bahan baku yang dibutuhkan juga harus diperhatikan. Bahan baku yang berkualitas dapat menghasilkan produk yang berkualitas juga. Tanpa adanya bahan baku yang berkualitas, maka tidak dapat menghasilkan produk yang bernilai tinggi.
Produk yang memiliki kualitas buruk tidak mempunyai daya jual yang bagus. Hal ini dapat menimbulkan kerugian dalam manajemen usaha. Mesin sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha. Dengan adanya bantuan mesin, pekerjaan yang sulit dapat dikerjakan dengan lebih mudah dan menghemat waktu produksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, sudah banyak mesin yang modern dan disesuaikan dengan kegiatan produksi yang dibutuhkan. Selain itu, dengan menggunakan bantuan mesin, hasil produksi juga akan lebih detail dan rapi. Tingkat kesalahan yang dilakukan juga akan jauh lebih kecil dibandingkan ketika dilakukan oleh manusia. Metode ini merupakan standar prosedur yang ada di dalam manajemen. Metode yang dilaksanakan harus tepat dan fokus. Membuat metode harus mempertimbangkan tujuan usaha yang ingin dicapai, anggaran uang, waktu produksi, dan sumber daya manusia. Penggunaan metode manajemen yang tepat dapat membuat proses produksi berjalan dengan efisien. Market atau pasar juga merupakan salah satu unsur 6M dalam wirausaha yang harus diperhatikan. Sangat penting untuk memperhatikan target pasar. Menentukan target pasar dapat membantu proses pengembangan usaha. Mempertahankan target pasar yang dituju sangat penting. Ini karena persaingan yang semakin ketat memaksa usaha mempunyai strategi pemasaran yang tepat demi mempertahankan segmentasi pasar. Untuk mewujudkan ide dan peluang sistem teknik ini, sumber daya yang paling dibutuhkan adalah atau wirausahanya sendiri. Karena dalam sistem teknik dibutuhkan kreativitas yang sangat tinggi dari wirausaha untuk memanfaatkan ide dan peluang yang ada, dikombinasikan dengan teknologi, maka akan tercipta sebuah produk rekayasa baru untuk memecahkan suatu masalah. Contohnya, dulu untuk mengambil hasil panen masih dilakukan secara manual. Sekarang sudah bisa menggunakan beberapa peralatan modern, sehingga prosesnya menjadi lebih cepat dan lebih efisien. Dalam menjalankan usaha dibutuhkan sebuah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian serta aktivitas pergerakan yang berhubungan secara langsung dengan pengaturan pada kebijakan supaya bisa mencapai tujuan. Inilah yang disebut dengan administrasi. Jadi, administrasi tidak hanya melibatkan satu orang saja, namun 2 orang atau lebih agar benar-benar tercapai tujuan bersama. Berikut ini adalah fungsi dari administrasi. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Perencanaan adalah suatu rincian penyusunan dan perumusan rencana yang diserahkan pada sekelompok staf perencana. Akan tetapi, penetapannya merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen. Organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian adalah suatu kegiatan yang menyangkut tipe-tipe struktur organisasi dan prinsip-prinsipnya, sejarah organisasi, gaya manajerial yang tepat digunakan, sifat dan jenis dari berbagai bentuk kegiatan yang harus dilaksanakan. Leading atau kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan fungsi manajemen yang melibatkan penggunaan pengaruh untuk memotivasi karyawan meraih sasaran organisasi. Dan yang terakhir adalah controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah fungsi keempat yang mempunyai arti memantau aktivitas karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran, dan membuat koreksi bila diperlukan. Dalam arti luas, administrasi mencakup banyak hal yang terkait dalam pencatatan, pembukuan, sampai pengarsipan. Bukan hanya itu, aktivitas lain seperti pelayanan, pengarahan, hingga pengaturan secara langsung pada yang bersangkutan juga termasuk dalam administrasi. Cakupan ruang administrasi adalah keterangan atau informasi tentang suatu hal atau peristiwa yang diperoleh melalui observasi. Informasi dapat berupa surat, panggilan telepon, pesanan, faktur, dan laporan mengenai berbagai kegiatan bisnis. Semuanya diterima, direkam, diatur, disebarkan dan dilindungi agar tugas kantor dapat terlaksana dengan efisien dan efektif. Menurut Guy, ruang lingkup tugas administrasi dibagi menjadi 5, yaitu menghimpun, mencatat, mengelola, menyimpan, dan mengirim. Berikut ini adalah tugas-tugas administrasi secara umum, yaitu mengagendakan surat masuk dan keluar, mengarsipkan surat masuk dan keluar, memasukkan data, memfilekan surat, mencatat dan mengetik surat-surat ke buku agenda, dan mendistribusikan surat masuk dan keluar.
Masih banyak lagi tugas administrasi yang lain. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana cara penyusunan perencanaan usaha sistem teknik secara benar. Ada 6 langkah dalam menyusun perencanaan usaha bidang teknik. Langkah yang pertama adalah silakan gambarkan produk, meliputi detail atau spesifikasi produk dan keuntungan yang akan diperoleh konsumen. Langkah kedua, analisis pasar. Analisis pasar berfungsi untuk mendapatkan informasi kebutuhan konsumen dan segmentasi pasar. Langkah ketiga adalah analisis pesaing. Analisis pesaing digunakan untuk mengetahui posisi produk di pasar. Hal ini akan menunjukkan kekuatan usaha atau produk. Langkah keempat, membuat struktur organisasi. Struktur organisasi memuat tentang manajemen dan strategi operasional perusahaan. Langkah kelima adalah informasi keuangan. Informasikan keuangan yang akurat dan detail sehingga dapat digunakan untuk menarik investor. Dan langkah yang terakhir adalah ringkasan eksekutif. Ringkasan eksekutif memuat informasi mengenai sejarah perusahaan, garis besar tujuan, deskripsi produk atau jasa, informasi mengenai pasar dan taksiran pertumbuhan, ringkasan mengenai tim manajemen, dan sebuah pernyataan kuat mengenai kekuatan usaha serta peluang keberhasilan usaha. Itulah prosedur-prosedur yang harus dilakukan dalam penyusunan perencanaan usaha sistem teknik. Sebetulnya, usaha sistem teknik sama dengan usaha-usaha lainnya. Yang membedakan adalah kita harus memproduksi sebuah produk inovasi agar produk kita bisa diterima oleh konsumen. Nah, pada pembelajaran kali ini, kalian dituntut untuk menciptakan sebuah produk yang memiliki kreativitas yang tinggi dengan melihat ide dan peluang yang ada pada lingkungan sekitar kalian. Oke, selamat mencoba, sampai ketemu di materi selanjutnya.